Nggak mungkin dong saya tahu urusan MRA itu kalau bukan dari elit PSSI. Betul. Elit super elit PSSI yang ngasih tahu saya. Yang kesal lihat kelakuan anak ini gitu. Halo followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alphonsus Kelvan di program Bicara Bola. Episode kali ini sangat spesial buat saya juga dan buat kru dan buat semua followers. Kita kedatangan sosok yang spesial, yang selalu memanaskan dunia sosial media ya. Dan postingan-postingan background kuningnya, ya siapa lagi kalau bukan Bang Andre Rosiadi. Apa kabar Bang? Ya. Terima kasih Bang buat waktunya Bang. Terima kasih Bang Alfon. Udah lama Bang? Ya. Di ngurus bola nih kira-kira Bang? Kalau ngurus bola ya dari 2010 Bang. Tapi selama ini kan kita di belakang layar. Karena dulu kan Semen Padang ini duitnya banyak kan BUMN. Tapi sejak 2019 bisnisnya decline. Lalu kita degradasi ya 2019 akhir 2020 awal itu mau dijual. Semen Padangnya. Lalu saya melakukan intervensi waktu itu ke Semen Indonesia Group sebagai pemilik Semen Padang untuk ini tidak dijual keluar Sumatera Barat. Luar biasa. Nah, sebagai konsekuensi saya harus bertanggung jawab mencarikan uang untuk membiayai klub ini. Jadi kalau sudah ini udah 5 sampai 6 musim tanggung jawab Semen Padang FC ini saya. Saya yang mencarikan uang untuk membiayai klub ini berkompetisi 5 sampai 6 musim ini tanpa sebagai pemilik dan bukan CEO loh. Serius, Saya Bang? nggak CEO, saya nggak manajer, saya nggak pemilik, tapi saya tanggung jawab. Pasti bisa dibilang Jadi penasehat kalau lah Bang ada ya? yang nanya ke saya, lu tanggung jawab dong musim. Udah 6 musim gue udah tanggung jawab membiayai klub ini. Gitu loh. Tapi saya nggak pemilik gitu loh. Oke. Lalu kalau ada yang bilang ini politiknya Andre, mohon maaf. Kalau Anda warga Sumatera Barat silakan cek di warga Sumatera Barat. Iya. Saya mencari suara duduk jadi anggota DPR bukan pakai sepak bola, tapi bekerja melayani masyarakat. Alhamdulillah 2 pemilu ini saya terpilih sebagai suara terbanyak di Sumatera Barat. Tanpa saya pernah datang, silakan cek ke seluruh supporter Semen Padang, kelompok supporter Semen Padang. Pernah nggak saya datang menghadiri acara kelompok supporter Semen Padang? Enggak. Ya, nggak pernah. Mereka minta sumbangan ke saya, ya. Iya. Tapi saya tidak pernah sekalipun mendatangi kelompok supporter Semen Padang, yang ada malah caleg-caleg partai lain yang datang ke kelompok supporter Semen Padang. Kalau saya enggak Bang, karena saya bola itu passion, hobi, bukan mencari suara. Lalu dibilang, Andre mau jadi gubernur Sumatera Barat pakai sepak bola? Enggak. Kalau mau ikut pilkada, kemarin saya ikut pilkada kemarin. Jadi kalau ada bilang ini roadmapnya Andre mau jadi gubernur, enggak. Kemarin seharusnya saya ikut pilkada 2025 kemarin Bang. 2024 ya. Ya. Saya memilih enggak karena memang saya sudah menemukan cara saya membangun kampung saya di Sumatera Barat dengan menjadi anggota DPR dan membawa anggaran besar dari pemerintah pusat untuk membangun Sumatera Barat. Itu saya sudah buktikan. Nah, jadi banyak orang di luar Sumatera Barat menggoreng opini, nggak ngerti permasalahan di Sumatera Barat, gitu loh. Dikit-dikit ini politik untuk jadi gubernur, dikit-dikit mencari suara. Anda yang mengkritik saya ongkosin, saya modalin, ayo ke Sumatera Barat, tanya sama warga Sumbar, benar nggak saya mempolitisasi Semen Padang ini untuk kepentingan bola? Saya modalin ketemu supporter Semen Padang, pernah nggak saya hadir acara supporter? Nggak pernah. Dan ke supporter saya bilang, saya nggak butuh suara kalian untuk menjadi anggota DPR. Ya saya butuh dukungan kalian, datang ke stadion dukung tim kita. Kalah menang, busuk, bagus, dukung tim kita. Itu yang saya lakukan. Gitu loh. Jadi saya ingin meng-clearkan ini supaya clear. Ya, saya lihat mau jadi gubernur kayak gua nggak mau jadi gubernur gitu loh. Kau mau jadi gubernur kemarin pilkada kemarin. Gitu loh Bang. Jadi clear ya. Nah, saya menjalankan tanggung jawab saya. Nah, saya mengkritik bola ini bukan karena ingin mengkudeta Pak Erik. Ya, saya konsisten ya. Selalu bilang Patrick out, Erick Thohir stay. Iya. Nah, bahkan di saat ada yang demo, teman-teman supporter minta Erick out, saya konsisten kok tetap ya, di luar kesalahan Pak Erik dalam tanda kutip ya. Ya bukan kesalahan ya. Siap. Itu apa ya? Salah milih itu. Kebijakan yang salah untuk memecat Sintayong dan memilih Patrick Kluivert, akhirnya berujung timnas gagal. Itu memang tanggung jawab beliau. Dan itu kita harus kritik beliau. Dan beliau harus memperbaiki diri, melakukan evaluasi untuk kedepannya lebih baik.
Tapi di luar itu kita harus fair dong. Iya. Pak Alfon kan pemain bola. Iya bang. Merasakan kan, saya dari Merasakan 2010 banget, ngurus sepak bola. Saya ngurus sepak bola bang. Saya tahu persis bahwa perbaikan dan reformasi sepak bola kita di jalan yang benar di bawah Erick Thohir. Masa yang baik-baiknya kita lupakan. Ya. Jangan kita lihat yang jeleknya aja. Lihat dong kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Erick Thohir untuk membangun sepak bola Indonesia. Berbeda pendapat wajar. Mari kita duduk bareng. Makanya kemarin saya podcast sama Bang Resi bilang, Bang, PSSI sama Perik undang tuh seluruh supporter, ajak diskusi, dialog. Lalu tokoh-tokoh yang memberikan masukan, ajak diskusi, dialog. Terima masukannya, lakukan evaluasi, lakukan perbaikan, lalu kita move on ke depan. Dan lalu pilihlah pelatih yang secara objektif dan nasional gitu loh, bukan karena like dan dislike. Iya. Ya, Kebanyakan kan gitu bang kadang-kadang. itu. Jangan harus Belanda mulu itu loh. Belanda nggak pernah juara dunia kok itu loh. Maksa mulu Belanda itu loh. Betul. Kemudian bang di postingan terupdate soal timnas kemarin kan 2 kali bang Andre ini kan menyoroti sekali ya soal belum diadakannya rapat exco PSSI ini. Nah itu tersirat seperti abang ini merujuk seseorang yang belum membuat rapat exco ini seakan tuh belum terlaksana gitu bang. Ya saya kan supaya publik tahu, saya kan dapat informasi juga dari teman-teman exco juga. Oke. Yang memberikan informasi dan elit-elit PSSI ke saya bahwa mereka sudah menuntut rapat evaluasi. Oke. Tapi itu tidak diadakan oleh ketum dan sekjen. Ya, evaluasi. Mereka sudah komunikasi, tapi belum diakomodir untuk rapat evaluasi. Apalagi kalau kita dengar pernyataan Pak Marji waktu konferensi pers turun pesawat kan jelas minta rapat evaluasi sekarang. Tapi kan belum dilakukan. Itu belum. Kalau waktu di podcast Bang Arya bilang alasannya belum rapat materi evaluasi belum dikirim BTN. Alasannya Bang Arya waktu pas saya podcast ke tempat beliau. Ya udah, saya bilang mudah-mudahan ini dengar Pak Marji langsung kirim nih bahan evaluasi ke PSSI supaya tidak ada alasan lagi rapat evaluasi. Kenapa rapat evaluasi itu penting? Kita kan harus mereview perjalanan dari zamannya Coach Shin memimpin kualifikasi 2026 ini sampai Patrick. Supaya bahan evaluasi ini bisa dipakai oleh BTN dan head coach yang baru nanti siapapun yang dipilih untuk supaya kita tidak lagi bermasalah di 2030. Kan itu evaluasi. Makanya kita dorong evaluasi. Nah, yang kedua, saya dorong pemilihan pelatih secara transparan rasional sesuai dengan pasal 43 ayat 1 huruf L Statuta PSSI 2025, di mana keputusan itu diambil oleh 15 orang Esko, 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum dan 12 Esko, 15 orang. Setelah mendengarkan keterangan dari komite teknis PSSI yaitu Dirtek dan BTN. Dirtek mengusulkan nama, BTN mengusulkan nama. Digodoklah secara transparan. Kita pilihlah yang paling rasional, objektif dan bisa berkontribusi pada perkembangan sepak bola Indonesia. Jangan odong-odong lagi, jangan tarkam lagi gitu loh. Kayak Patrick Clifford gitu loh. Itu menurut saya kan dulu saya mengkritik tarkam. Kan sama bang, pelatih tarkam. Kamu kan main bola. Pelatih tarkam itu datang kapan? Berapa hari sebelum pertandingan dia datang. Setelah pertandingan itu yang dikerjakan Patrick Clifford dan kawan-kawannya yang notabene kita bayar 18 orang Belanda. Ya, dengan fasilitas number wahid. Itu kita apresiasi PSSI bang. Federasi mau keluar uang, spending money, itu kita harus acungin jempol juga Pak Erik dan kawan-kawan gitu loh. Ya, dengan fasilitas pesawat charter, hotel terbaik, menurut saya federasi sudah melakukan segala-galanya untuk mensupport nih. Memang kesalahan kita pilih pelatih odong-odong, pelatih tarkam. Baik bang, kita kembali ke soal timnas Indonesia bang. Di press con terbaru PSSI menyebut sudah menyiapkan 5 kandidat nih bang ya, yang akan diwawancari. Nah kira-kira nama yang masih dirahasiakan ini masih terikat kontrak dengan klub atau negara lain? Saya nggak tahu persis ya, tapi yang informasi saya dapatkan nanti yang memberikan nama itu 2 BTN dan direktur teknik. Alexander Swiss store nama, BTN store nama. Itu sesuai konferensi pers Pak Erik berapa minggu yang lalu. Ya, nah nama ini akan digodok dan dibahas oleh Exco 15 orang tadi. Dievaluasi lah, diwawancara lah. Ya, kita berharap kan ada wawancara tatap muka, mereka present. Ya 5 orang tuh nggak usah ditutupi. 5 orang tuh kalau bisa diundang, datang ke PSSI dan diumumkan jadwal wawancara masing-masing supaya publik mengontrol. Ya kita kan jangan beli kucing dalam karung lagi.
kita udah pengalaman beli kucing dalam karung namanya Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nah, kasih pelajaran ya dan pelajaran Patrick Kluivert ini supaya perbaikan ke depan. Nah, undang 5 orang itu secara terbuka, umumkan kepada publik, tunjukkan prosesnya secara transparan dan akuntabilitas, lalu direview nanti 5 proposalnya seperti apa 5 orang ini. Baik. Ya, lalu punya DNA Piala Dunia nggak? Pernah memimpin klub timnas ke Piala Dunia nggak? Meloloskan ke Piala Dunia, memimpin di Piala Dunia, pernah menang di Piala Dunia. Kurakau aja sadar pecat Patrick lolos Piala Dunia. Masa kita masih belajar juga? Ini sekali lagi saya pendukung Pak Erik stay. Oke. Tapi saya ingin menegaskan timnas ini milik rakyat Indonesia, bukan milik federasi, bukan milik personal ketua umum atau 15 esko. Ini milik seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan kita punya mimpi ya, kita lolos Piala Dunia. Dan saya rasa dengan materi yang ada ini Bang, sisa-sisa naturalisasi dan juga perbaikan harapan baru di bawah Coach Nova, saya optimis kita 2030 berhasil lolos Piala Dunia kalau ini dikelola dengan baik. Makanya saya konsisten tetap mengusulkan CLBK. Asik. Berarti dari 5 nama ini STI masih ada nama nih Bang? Informasinya harusnya ada. Nah, ya kan harus transparan. Sekarang ini Bang, mayoritas masyarakat Indonesia pengen STI kembali. Masa aspirasi mayoritas rakyat ini tidak diakomodir minimal masuk 5 besar dong untuk diberikan kesempatan presentasi, paparan, harus dong diberikan kesempatan coachin untuk memaparkan apa yang akan dia tawarkan. Maka kalau saya konsisten bahwa mendukung CLBK, alasannya apa jelas. Pertama, coachin itu paham kultur Indonesia. Ya, itu penting. Coachin paham perkembangan sepak bola Indonesia. Coachin bisa langsung bekerja. Ya. Ya. Lalu coachin itu hemat. Hemat Bang. Karena setelah Pak Erik jadi ketua umum PSSI, Menpora merangkap ketua umum PSSI, otomatis APBN kan nggak bisa ngucur. Dulu waktu Pak Erik masih Menteri BUMN, APBN bisa ngucur. Tapi kan ini nggak bisa. Karena APBN-nya di Menpora masa kasih ke ketua umum PSSI yang Pak Erik juga. Jadi APBN otomatis di skip. Nah ini kan kita melakukan efisiensi. Kalau kita kontrak coachin, sign in fee bisa gratis. Karena coachin masih ada hubungan dengan kita. Lalu kompensasi kita bisa aja duduk bareng coach. Kan coach bayar kompensasi nih. Kompensasi kita konversi jadi gaji dong. Nah, tapi jangan kasih cek kosong juga untuk supaya Bang Towel, Bang Akmal, Justin, Coach Justin punya KPI yang jelas. Targetin Coach Tosin wajib juara Piala AFF 2026. Kalau enggak pecat. Bunyiin kontraknya. KPI harus jelas supaya jangan ada alasan kayak Patrick dan Alex Pastor lagi. Yang kedua, wajib misalnya Piala Asia 2027 mau 8 besar atau 4 besar. Kalau mau 8 besar atau 4 besar, kita sepakati KPI-nya. Di kontrak bunyiin. Kalau lolos, lanjut untuk kualifikasi 2030. Kan fair. Nah, jadi keputusannya saya usulkan berdasarkan rasionalitas secara objektif dan juga mayoritas rakyat Indonesia. Makanya saya usulkan JLBK sama Coachin gitu loh. Nah, tapi sekali lagi keputusan itu kan ada di tangan federasi. 15 orang ini. Kita sebagai supporter kan hanya bisa mengusulkan. Ya, dan juga saya menghimbau kalau nanti suatu saat ya keputusan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saya berharap juga seluruh supporter dan pecinta sepak bola kita jangan juga berkampanye kosongkan stadion. Ini timnas kita. Tetap harus dukung lah Bang ya. Iya, mau baik mau buruk ini timnas kita. Kita harus datang ke stadion, kita harus dukung timnas kita apapun kondisinya. Sama juga yang saya sampaikan ke supporter Semen Padang. Mau klub lu busuk, jelek, bagus, ini tim kebanggaan kita. Dukung terus. Dukung terus. Tim ini butuh dukungan baik dalam kondisi buruk dan jelek. Dan soal evaluasi pasti kita perbaiki evaluasinya. Nah, untuk pendukung Semen Padang, kita cuci gudang. Sudah saya pastikan 5 pemain baru asing ya. Yang sudah ya, insya Allah kita ambil. Kalau bisa tambah-tambah, ini lagi dievaluasi sama pelatih. Ya, bahkan saya sudah mengusulkan juga Semen Padang itu harus ada dirtek ke depan, direktur teknik. Jadi perusahaan ini harus kita benahi. Ini perusahaan rugi ya. Jadi perusahaan merugi, nggak ada orang Minang yang mau investasi dan bakar uang di sini, kecuali Andre yang nyari uang sekarang. Itu faktanya Bang. Jadi kita ingin membenahi manajemennya.
manajemen kita kelola, tata kelola kita perbaiki supaya perusahaan rugi ini bisa ya minimal break even point lah, nggak usah untung karena bola ini memang nggak bisa untung. Iya. Nah ini industrinya belum jadi gitu loh. Betul. Nah minimal BEP nggak nombok ya karena selama ini mohon maaf ya kita ini home aja nombok bang. Jadi supporter Semen Padang itu datang ke stadion itu hanya 10% pendapatan ya untuk home. Nah, Kalau terus mereka Bang, lagi ya? rame 30% itu untuk supporter yang kelompok-kelompok supporter. Jadi kelompok supporter itu yang kayak ultras kritis gitu itu, ya. ultras tuh paling penghasilannya 7 juta nyetor ke Semen Padang. Ultras UWS itu yang kritis sama saya itu 7 juta. Banyak-banyak ya paling 20 30 juta. Paling nah, kebutuhan modal home Semen Padang tuh 211 juta. Wow. Nah, jadi supaya tahu juga gitu loh. Nah, sisanya dari mana? Supporter umum. Ya. Iya. Di 50 kalau Ultras tuh di Tribun Selatan kalau nggak salah. Sama Spartak lalu ada di Kemer, ada Padang Fan City ada 4 itu. Nah, itu penghasilan dari mereka itu paling ya 10%, Bang. Paling banyak 30%. Sisanya kita support dari supporter umum. Yang tidak terafiliasi kelompok supporter ya. Kayak di VIP ya, gitu Bang ya. Ya VVIP, Tribun Timur gitu loh. Nah, sisanya ya 70% sisanya nombok. Manajemen yang nombok. Itulah faktanya. Jadi menurut saya Semen Padang ini milik bersama, milik kita semua, bukan milik siapa-siapa. Ya kita dukung, mau baik buruk dukung. Nggak mungkin manajemen ini ingin membuat tim ini degradasi, pasti. Nah makanya sekarang saya kan terus terang capek, dikritik ya, dibully ya, padahal saya keluar ruang. Makanya saya bilang sama manajemen, yang pemain baru nih gue yang kontrol. Lu lapor gue approve baru lu bayar. Karena duitnya dari gue, gitu loh. Gue keluar duit, gue cari duit, gue juga yang dibully gara-gara pemainnya on, ya, gitu loh. Kemarin kan kita lepas ke pelatih bang, pelatih yang bilang, lalu pelatih pemain yang nggak bagus, lalu kita juga yang salah. Oh, ini pelit dari mana bos, capek cari uang ini, gitu loh. Oke, Bang, kembali ke soal STY. Kira-kira ada info nggak Bang? STY sekarang di mana Bang? Ya kan kemarin kita lihat di medsos, STY Pak STY ini kan punya klub ya, punya sekolah bola. Ya, sekolah bola. Ya katanya di Malaysia. Mudah-mudahan habis dari Malaysia ke Indonesia untuk apa? Untuk menghadiri presentasi timnas. Kalau mau objektif rasional tidak ada alasan STY nggak masuk di 5 nama ini. Berarti kalau STY datang, abang jemput nih ke bandara? Nggak usah lah. Nanti dibilang mempolitisasi. Oh iya benar. Udahlah. Kita dukung Coach Shin dalam rangka memperbaiki sepak bola. Udah. Yang penting Coach Shin datang, kasih kesempatan Coach Shin seperti yang lain-lain untuk mempresentasikan proposal beliau untuk sepak bola Indonesia. Saya udah tanya kok beliau cinta sama Indonesia. Beliau ingin kembali membesarkan sepak bola Indonesia. Tapi jangan maksa harus 3 back, 5 back, 4 back, 3 back. Udah urusan pelatih taktikal serahkan ke pelatih. Lihat kemarin waktu 4 back kita kalah 3-0 lawan Mali. 3 back kita drawan lawan Mali. Udahlah, federasi nggak usah ikutan taktik itu loh. Nggak usah mesan-mesan taktik itu. Taktik serahkan ke pelatih. Emang dia sih yang ngatur semua, yang tahu, karena yang sama-sama pemain ya, kita pemain bola juga kan tahu apa yang harus dilakukan latihan tiap Makanya hari. saya nggak pernah intervensi bang. Saya lepas pemain itu. Nah tapi setelah pelatih saya nggak puas ya saya pecat pelatih ya. Saya minta pelatih baru evaluasi mana yang dipertahankan, mana yang harus layak diganti, dan butuh pemain mana aja cepat cari. Nah kita evaluasi sama-sama. Kalau yang baru ini pemain baru, bule-bule baru ini, pemain asing baru saya untuk putaran kedua wajib approval saya. Karena yang dibully gue. Iya sih bang. Udah Sempat baca juga sih beberapa. Iya, cari duit kita yang dibully. Kemudian dari 5 pelatih ini bang, kan pelatih asing semua. Apa itu ada beberapa dari pelatih asing ini yang berasal dari Liga 1 bang? Saya detailnya nggak tahu bang. Abang tanya ini dong, Alexander Swiss sama BTN. Kan 2 kelompok ini yang akan mengusulkan ke Exco. Kita tunggulah. Kita kasih ruang, mereka memutuskan. Tapi tentu pilihlah yang rasional, objektif, yang memang mumpuni gitu loh. Jangan nggak punya rekam jejak Piala Dunia. Kalau bisa pernah meloloskan ke Piala Dunia, pernah memimpin di Piala Dunia, supaya atmosfer itu bisa ditularkan semangatnya itu kepada anak-anak. Karena kan mohon maaf,
Ya pemain-pemain kita juga belum pernah punya atmosfer Piala Dunia. Piala Dunia. Ya atmosfer round 4 itu baru pertama kali mereka rasakan, termasuk bule-bule naturalisasi kita itu juga nggak pernah merasakan iya, benar. atmosfer itu. Nah kalau bisa pelatihnya pernah merasakan atmosfer itu, jadi ditularkan itu semangatnya, DNA-nya, sehingga teman-teman ini pemain kita baik lokal maupun naturalisasi punya semangat yang luar biasa untuk tampil di Piala Dunia 2030. Kapan lagi bang? Kemarin 180 menit kita menuju Piala Dunia. Hampir Gagal. kemarin. Iya. Dikit karena lagi aja. Gimana mau abang lolos? Latihan taktik dan game plan aja nggak pernah di Saudi. Iya juga loh. sih. Dan nggak pernah dibantah loh sama PSSI lah pernyataan saya. Bener bang ya. Apa bang? Berarti Bang, benar. saya nggak mungkin mengeluarkan pernyataan hoax bang. Oke. Saya selalu memvalidasi dulu sebelum pernyataan saya. Karena saya bukan pundit sepak bola bang. Bukan pengamat sepak bola. Coach Justin, Bang Towel, Bang Akmal, dan pundit-pundit itu boleh salah. Iya. Saya ini bukan pengamat sepak bola bang. Saya ada jabatan yang melekat kepada saya. Yang bisa saya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR. Kalau saya mengeluarkan pernyataan yang bohong dan hoax. Tuh dengar netizen ya. Jadi seluruh pernyataan saya tervalidasi dan bisa saya pertanggungjawabkan. Iya. Makanya saya bilang waktu MRI laporin saya ke polisi supaya dokumen MRI itu dibawa dari rumah sakit ke kepolisian dibuka. Kemarin kan saya podcast Bang Arya. Ya. Abang laporin gue dong ke polisi itu. Gue gituin Bang Arya. Biar dokumen gak mau Bang Arya ngomong. Waktu rusuh itu, Iya. waktu saya dibully itu, Ramadan tahun lalu kan Arya nelfon saya. Saya bilang bang, lu gak bantah gue? Saya bilang bantah dong gue bang. Bilang gue bohong. Nggak dibantah, mana dia kan dia tahu barang itu apa, gitu loh. Tapi orang nggak mau ngerti. membuka hati nuraninya. Gitu. Saya tahu dari mana? Dari elit PSSI. Nggak mungkin dong saya tahu urusan MRA itu kalau bukan dari elit PSSI. Betul. Elit super elit PSSI yang ngasih tahu saya, yang kesal lihat kelakuan anak ini. Gitu loh. Gitu loh bang. Baru tahu saya nih bang. Ya nggak mungkin, saya harus validasi pernyataan, termasuk pernyataan Sintayong yang out atau saya yang out. Terus saya tahu juga dari elit PSSI. Gitu loh. Soal apa? 2S dokumen-dokumen, Iya. 2S keterlibatan 2S. Gitu saya soal taktikal nggak ada itu kan saya tahu dari elit-elit PSSI semua. Masa saya mengada-ngada bang? Berarti semua dasarnya jelas ya bang ya. Ya harus saya validasi dong. Kalau saya dilaporkan balik sama orang gimana? Iya. Masa saya mengada-ngada? Iya bang. Gitu loh bang. Kita ngopi dulu bang. Oke siap. Kopi kita ini dari Uang Mas bang. Wah nih iklan nih. Ya. Bohir. 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 Ya, mau ini nggak sponsor Semen Padang nggak? Nah, bisa nih. Ayo dong. Mau sponsor Semen Padang? Ayo dong. Kita butuh sponsor nih. bisa. Ayo lah. Coba kasih punggungnya bang. Kemudian bang kita balik lagi nih bang. Kan abang sebut coach Patrick Kluivert ini kan kalau ngelatih emang jarang ngasih menu taktikal kan. Apakah ada orang di manajerial timnas yang lebih punya pengaruh lebih besar nih bang kemarin? Ya kan saya udah bilang. Ada peran 2S itu yang yang meminggirkan perannya Pak Marji kemarin. Panglima sebenarnya bukan Pak Marji. Makanya podcast setelah lawan Saudi menuju Irak itu kan tiba-tiba ada podcast tuh. Iya. Pemain naturalisasi kita podcast. Yang izinin kan bukan Pak Marji. Pak Marji nggak tahu ada podcast itu. Yang mengizinkan yang SS yang saya sebutkan. Jadi ke depan harapan saya kalau supporting boleh, tapi jangan perannya lebih besar daripada manajer. Kontrol tuh harus di tangan manajer. Oh jadi kemarin tuh dia podcast tanpa izin dari Pak Marji bang? Ya silakan bantah aja. Coba konfirmasi ke Pak Marji benar nggak? Andre itu benar nggak Pak? Coba abang Alphonse undang Pak Marji, tanya Pak. Yang disampaikan Bang Andre itu nggak ada latihan taktikal itu benar nggak? Itu satu. Lalu yang kedua tanya ke Pak Marji, Pak itu podcast itu yang setelah lawan Saudi sebelum lawan Irak tuh Bapak sebagai manajer dan penanggung jawab dapat izin Bapak nggak? Coba tanya ke beliau. Kan mengkonfirmasi omong saya benar atau tidak kan tidak ditanya. Tapi Bang kritik saya ini notabene untuk kebaikan sepak bola nasional. Saya tidak ada ikut agenda untuk mau menggulingkan Pak Erick. Oke. Ya, saya konsisten Patrick out, Erick Thohir stay. Dan sekarang Patrick out sudah out, Patrick Kluivert sudah out. Ya sekarang kita dorong evaluasi, dorong perbaikan dan dorong pemilihan pelatih secara transparan. Lalu kita dorong
perbaikan kompetisi kita. Itu yang kita dorong karena saya punya mimpi, harapan bahwa 2034 anak-anak yang lahir dan besar di Indonesia berkompetisi di Indonesia atau abroad terserah, tapi lahir dan besar di sini yang menjadi pemain timnas kita tanpa perlu kita cari-cari naturalisasi di luar negeri lagi. Itu harapan 2034 karena saya punya keyakinan raw material kita, bahan baku kita oke. Kalau nggak oke, nggak mungkin dong kita pasukan Coach Nova mantap main kemarin di Qatar. Iya dong bang. Main bagus kemarin. Saya pernah dampingin anak-anak Asiop bang. Anak saya kan di Asiop main bola. U11 tanding di Kanagawa di Jepang. Kita bersaing sama Jepang ini bang. Ngalahin Jepang kita bang. Ya Asiop bagus ya Mas. Bukan hanya Asiop, banyak klub-klub Persib juga bagus. Banyak SSB kita bagus. Intinya apa? Kita bisa bersaing sama klub-klub di luar negeri. Berarti kita punya lokal hanya memang bagus juga ya bang ya. Sekarang bang kita harus menyempurnakan yang namanya kompetisi kelompok usia muda. Iya. Nah apa U16 U17 kita bagus, tapi pasca itu kenapa kita menurun? Karena kita abang kan pemain bola, nggak ada kompetisi kelompok umur 17, 18, 19 sampai mereka menuju senior tuh kurang. Nah inilah yang akan diperbaiki PSSI. Pak Erik sudah menunjuk namanya Bang Arya Sinulinga sebagai exco kompetisi usia muda. Ya kita tunggu. Bang Arya udah sampaikan programnya ke saya. Andre ini. Oke bang. Kalau gue besok terpilih 29 November ketua PSSI Sumbar, ayo kita kolaborasi. Saya bilang. Karena saya memang jadi ketua PSSI Sumbar ingin membangun kompetisi di kampung kelompok umur. Dari grassroots tuh bang dari usia. Saya mau main grassroots bang. Karena membangun sepak bola tuh tidak cukup di PSSI pusat. Pak Erik ini harus ditolong, dikeroyok, digotoroyok itu dalam tanda kutip dibantu. Jadi PSSI itu gak bisa bangun sepak bola kalau gak didukung oleh seluruh daerah. Nah daerah ini yang harus menopang kompetisi kelompok umur, pembinaan usia muda, menciptakan pelatih-pelatih baru, sertifikat DC yang baru, wasit-wasit baru, mengupgrade wasit, mengupgrade pelatih. Lalu kalau bisa Sabtu Minggu seluruh Indonesia ini anak-anak SSB berkompetisi secara rutin. Ini kan gak bisa dikerjakan oleh PSSI pusat bang. Yang bisa ngerjain apa? PSSI, provinsi, kota dan kabupaten. Mendukung ini. Inilah salah satu mimpi saya mewujudkan membangun sepak bola dari grassroots. Untuk mendukung PSSI. Bukan karena dibilang Andre mau jadi gubernur, jadi ketua PSSI Sumbar. Andre mau jadi ketua umum PSSI 2007 enggak, kan saya udah bilang kalau Pak Erik mau maju 2027 monggo saya dukung. Iya. Gitu loh bang. Tapi kan orang mau hubung-hubungan yang aneh-aneh. Nah gitu loh. Saya mau fokus bangun sepak bola kampung saya aja. Yang masuk akal, rasional dan saya rasa saya punya kemampuan, saya kerjain yang itu. Saya gak muluk-muluk kok. Gak ada saya berpikir mau kudeta Pak Erik, mau maju. Enggak. Ya. Tapi kalau saya sukses bertahun-tahun ini, ya mungkin saja saya bisa bantu Pak Erik nanti di 2027 gitu. Bisa saja kalau memang saya sukses dan kapasitas saya terlihat. Tapi kalau enggak, ngapain? Kita harus tahu diri hidup bang. Gitu loh. Kemudian bang sudah pernah maju nih mencalonkan diri ketua PSSI Sumatera Barat. Sekarang lagi nyalonin diri. Ya oke. 29 November pemilihan. 29 November ini ya. Nah rencana abang ini nanti ketika terpilih memimpin sepak bola di Sumatera Barat apa tuh bang ke depan? Ya jelas pembinaan bang. Jadi saya nggak muluk-muluk, program saya pembinaan. Bikin kompetisi kelompok umur. Ya. Karena kebetulan juga kelompok umur itu satu. Yang kedua suratin nanti tanggung jawab kami di Sumbar. Lalu Liga 4 kita tanggung jawab kami. Lalu kita akan dorong pelatih-pelatih baru muncul. Saya akan gratiskan mungkin berapa puluh orang guru sekolah, guru olahraga. Di berbagai sekolah dan juga mantan-mantan pemain yang ingin dapat sertifikat D, kita akan adakan mungkin 100 orang biasa, setahun kita produksi. Tapi dari 100 orang mungkin 25 sampai 50 kita gratiskan, 50 bayar dengan harga yang murah. Ya supaya apa? Kan bangun sepak bola itu harus bangun ekosistem bang. Gak bisa omon-omon. Saya suka nih kayak gini nih bang. Nah, lalu kita bikin kompetisi kelompok umur. Makanya saya bilang sama Askap. Setelah saya terpilih di November, kita rapat untuk bikin program. Januari kita eksekusi, kompetisi harus jalan. Nanti apa caranya? Saya subsidi. Jadi saya akan cari sponsor, saya subsidi per Askap itu 19 kota-kota kita dropping uang
Itu modal dasar untuk bikin liga. Nanti setelah dropping dari saya, sponsorin, saya cari, saya akan telepon bupati wali kota se-Sumatera Barat. Oi, sumbang dong, gue udah chip in nih. Lu chip in dong, bantu. Pakai piala wali kota, piala bupati. Gak usah nama gue. Yang penting kompetisi bisa jalan di seluruh Sumatera Barat. Seluruh target federasi itu tercapai di zaman era Indra Safri. Dan kita harus fair, Bang. Indra Safri itu orang ASEAN, Asia Tenggara pertama yang memiliki gelar diploma Dirtek dari FIFA. Sorry to say Pak Erik, Alexander Suris itu belum punya, masih kuliah dia.